Mereka kembali lagi bersama kami di Legia Finansial. Kali ini kita akan membahas tentang saham Care atau Metro Healthcare Indonesia. Nah, di sini laporan keuangannya sudah keluar. Kita lihat apa yang bisa kita temukan. Ada direktur utamanya, ada Insinyur Henry Kembaret, kemudian ada direktur Dr. Teddy Jeja Kusnadi. Untuk alamat kantor mereka ada di Jalan Raya Serang, kilometer 16,8 di Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten. Nah, kalau kita lihat ini care ini kan kalau dalam bahasa Indonesia artinya itu peduli ya. Tapi kita lihat gimana dengan kinerja sahamnya. Untuk laporan keuangan kali ini itu nilai itu satu penuh tapi bentuk itu rupiah. Jadi oke aja. Kas dan bank kita lihat menurun sedikit dari 500-an miliaran menjadi 400-an miliar. Tapi kita lihat dulu persediaannya. Persediaan wah ini menunda secara menurun kurang lebih 700-an juta ya. 700-an juta, total aset lancarnya pun menurun. Wah, ini semua rata-rata menurun nih. 794 menjadi 720, kemudian total asetnya. Tadi kan aset lancar. Kita lihat yang total asetnya. Dia pun menurun ya kalau kita di sini ya. Tapi gak apa-apa, kita lihat yang menurun itu hutangnya ataukah ekuitasnya. Untuk hutangnya sendiri, kalau kita di sini hutang jangka pendek dari 900-an miliaran sekarang menjadi 800-an miliaran. Ini kan berarti cukup bagus ya. Ini berkurang kurang lebih sekitar 20 miliaran. Total hutang jangka panjangnya menunjuk lebih banyak lagi. Berarti total hutangnya dari 1,039 triliunan sekarang menjadi 1,003 triliunan. Berarti dia berkurang kurang lebih 36 miliaran. Bandingkan saja dengan yang ekuitas. Yang ekuitas ternyata yang ekuitas itu dia menurun bahkan lebih banyak kalau kita di sini. Dia walaupun hutangnya menurun, ternyata ekuitasnya itu masih lebih banyak. Berarti ini kan sama aja ya. Sama aja, ini pendapatan dari 106 miliaran menjadi 165 miliaran. Kita lihat mengapa mereka walaupun pendapatan meningkat, tapi mereka di sini dikatakan rugi usaha ya. Maka rugi usahanya dari 7 miliar menjadi 11 miliar. Kalau kita lihat bahan pokoknya tadi meningkat. Dan nanti kita lihat apakah dia meningkat karena dia beli persediaan atau gimana. Aktivitas operasional kita lihat di sini gaji dan tunjangan karyawan meningkat. Operasional berkurang. Yang meningkat paling banyak ini pemasok. Dari 28 miliar menjadi 100-an miliaran. Kita anggap gini aja. Tadi kan persediaannya itu bukan lebih 20 miliaran. Kalau kita ditambah dengan yang laba ruginya itu kan dia berkurang gak gitu banyak. Kemudian jika dilihat dengan tahun lalu berarti seharusnya perusahaan ini mengalami pertumbuhan ya. Sebenarnya walaupun dia walaupun dia masih rugi, tapi setidaknya mereka mengalami pertumbuhan sedikit di mana dari segi persediaannya. Dan segi persediaannya bukan berarti ini jika saja mereka persediaannya nggak bertambah seperti tahun kemarin, kemungkinan besar mereka bisa menjadi untung. Nah, jadi kita perlu dari segala aspek. Kita nggak tahu juga ya dengan kedepannya itu gimana, karena ini setahu perusahaan ini baru IPO 2020 sampai 2024 kita perlu tarik panjang. Kita lihat saja 4 tahunnya itu saja sudah bisa. Kalau mau lebih pastinya nanti tunggu akhir tahun kita tarik panjang. Nah, untuk kedepannya kami juga akan membuat video short di mana kami akan memperlihatkan kinerja dari beberapa perusahaan. Jadi itu bisa tarik panjang. Kita akan memperlihatkan yang dari 2002, maksudnya anggap saja 5 tahun ke belakang hingga 10 ataupun 15 tahun ke belakang. Nah, tentunya kami akan membuat itu, tapi tergantung juga kapan perusahaannya IPO. Ini kita lihat dulu ya kasnya ini. Kasnya ini dari 1 miliaran menjadi 1,089 miliaran. Oke, dia meningkat. Itu yang kasih tangan ya. Total cash bank, ini total cash bank ini dia menurun sedikit sih. Dari 500-an miliar menjadi 400-an miliaran. Di sini ada beberapa bank yang baru dan ada beberapa bank yang udah agak dipakai ya. Ini investasi jangka pendek deposito sama aja, tapi kita lihat pada tanggal 30 Juni ini 3 bulan aja katanya.
dalam jangka waktu lebih dari 3 bulan ternyata. Pasal, ini 2% aja. Nah, inilah yang menjadi pertanyaan. Mengapa di sini dikatakan dia lebih dari 3 bulan, tetapi dia cuma 2%? Saya ini 2% dia per tahun ya, ini tadi dikatakannya. Nah, inilah yang kita perlu lihat ya. Mengapa bisa seperti itu? Lalu di sini ada BPJS. Ini katanya piutang kalau BPJS sekitar 29 miliaran BPJS belum bayar. Nah, kemarin belum bayar 18 miliaran, sekarang belum bayar 29 miliaran. BPJS TK oke, cukup bagus, menurun. Mungkin karena orang kan bayar pakai BPJS kesehatan ya. Kalau BPJS TK kan nggak sedikit, kemungkinan karyawan atau gimana, kurang tahu juga. Piutang usaha kita di sini agak sedikit macet ya. Kenapa? Lebih dari 90 hari dia meningkat. Lihat saja dari 2 miliaran menjadi 3 miliaran. Selain itu merupakan pertumbuhan yang cukup banyak ya, kalau menurut kami. Tapi jika kita lihat di sini, seharusnya kita nggak bisa terprediksi ya. Ini persediaan medis, persediaan non medisnya, persediaannya semua rata-rata menurun. Kalau kita lihat di sini dari 4,7 miliaran menjadi 4 miliaran. Sebenarnya kalau mau kita lihat dari di beberapa tahun terakhir ataupun 2 tahun terakhir mungkin, sebenarnya dia kinerjanya agak, kemudian nggak gitu terlalu buruk, tetapi sebenarnya dia memang mengalami penurunan kalau kami lihat ya. Walaupun penjualan bertambah, makanya itu kita perlu lihat lagi. Yang tetapnya begini, ketika sebuah perusahaan dikatakan dia menurun kinerjanya, seharusnya bukan dilihat dari laba rugi. Laba rugi oke, itu kan merupakan hasil akhir. Tetapi kita perlu lihat semuanya. Yang penting itu pendapatan. Tapi ini pendapatannya naik loh. Pendapatan naik ini merupakan hal yang penting yang perlu kita pelajari. Pendapatan naik itu dia ke perlahan-lahan mereka cut biayanya ya, cut costnya, itu bisa jadi untung. Itu yang perlu kita ketahui. Pinjaman bank jangka pendek, yang perlu kita lihat apakah ada biaya-biaya yang memang tidak perlu, jadi mereka bisa cut pendapatannya, bebannya itu bisa berkurang dan menghasilkan keuntungan. Tapi kalau kita lihat beban usahanya tadi tinggi ya, kita nanti lihat saja apa yang bisa kami temukan. Tadi yang depositonya lagi, mengapa tadi cuma 2%? Setahu kami beberapa perusahaan lainnya itu ada 4% sampai 6%. Bahkan sekarang kalau kita bilang yang bank digital ada beberapa yang agak cukup tinggi ya, 6,5 ya kemarin kami lihat. Ada yang namanya flash sale ya kemarin ya. Di sini utang jangka panjang. Saya nggak tahu lah ya, ini semua tergantung pihak internal masing-masing. Di sini kita lihat dulu ya. Di sini liabilitas imbang pasca kerja. Nah, ini modal sahamnya. Modal sahamnya PT Metro Healthcare 49,92, Bank Julius Baer 19,99. Kalau dia di sini, ini berarti pemegang terbesar Metro Healthcare International ada 49,92, lalu kedua ada 19,99%, masyarakat masih 30,09. Nanti kita lihat ini apakah ada mengalami perubahan atau enggak ya. Ini tampaknya ada nih ya, yang Bank Julius Baer & Co Ltd Singapura dia berkurang dari 20% sekarang menjadi 19,9%. Nah ini berarti mereka ada berkurang ya kepemilikan sahamnya. Nah ini merupakan hal yang penting juga. Pendapatan kalau kita lihat di sini nih ya, menurut kami ya, kemarin kalian pernah lihat saham yang kesehatan juga, mereka semua rata-rata bertambah, labanya bertambah, semua bertambah. Persediaan oke lah, menurut sedikit mungkin ya, kayak kemarin. Tapi kalau kita lihat di sini, ini pendapatan pun meningkat loh. Kalau merawat indah meningkat, jasa medis meningkat, semua rata meningkat, obat meningkat, jasa penunjang medis meningkat, pengelolaan administrasi sama aja, kayak gitu aja loh. Inilah yang penting. Beban pokok pendapatan, biaya selisih tarif klaim sudah dapat ya kita ya, dari 11 miliaran menjadi 40 miliaran. Ada apa nih? Mengapa biaya selisih tarif klaim ini bisa begitu tinggi? Nah inilah yang perlu kita pelajari ya. Misalnya kalau kita katakan ini biaya selisih tarif klaim ini, misalnya kalau dia menurun ya,
Kalau dia sama dengan tahun lalu, seharusnya dia perusahaannya itu bisa menjadi lebih untung ya ini ya. Nah ini kalau bisa recall-nya cukup bagus loh, karena mencapai 40 miliaran. Kalau sisanya kalau kita di sini biayanya itu gak gitu beda jauh. Bahkan mereka melihat sewa menurun, imbang pasar kerja menurun, pajak dan perizinan menurun. Ini semua ada menurun sih, transportasi menurun. Ini saya mereka gak terlalu hemat-hemat kali loh. Mereka masih meningkat sedikit, ada yang mengalami penurunan. Tapi mungkin yang menurut kami ya, yang lebih apa itu yang beban yang selisih tarif klaim itu ya. Selisih tarif klaim itu meningkat cukup pesat. Itu yang perlu kita pelajari. Nah misalnya kalau ada yang tahu bisa sampaikan di kolom komentar. Pendapat keuangan, beban keuangan, informasi segmen kita lihat di sini. Oh ini mereka gak gitu apa ya, gak gitu terangkan secara apa ya. Ini nilai wajarnya bisa kita lihat di sini. Baiklah, itu saja dari kami. Sekian dan terima kasih. Saya investasi.